menyambung persaudaraan, bukan silaturahim ya. Sengaja saya tidak menggunakan kata silaturahmi, karena silaturahim itu asalnya sama menghubungkan atau mengikat atau apa istilahnya, menyambung tali kekerabatan. Silaturahmi artinya orang yang masih punya hubungan kerabat, hubungan darah. Sedangkan di antara kita kan ya tidak satu ini kan untuk kerabat, tapi kita saudara se-Islam. Makanya mungkin lebih cocoknya bukan silaturahmi tapi silatul ukhuwah, menyambung persaudaraan sesama muslim. Ya, jadi kita bertemu lagi di sini di malam Senin ya, dalam rangka silatul ukhuwah plus ya sama-sama saling at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling menasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Ya, ini salah satu sifat orang yang beruntung. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia, semua manusia dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Mau tua, muda, pria, wanita, semuanya merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, mengerjakan amal saleh. Wa tawasau bil haq, saling nasihati dalam hal kebenaran. Wa tawasau bis sabr, saling nasihati dalam hal kesabaran. Ya, berarti semua orang merugi kecuali orang yang punya 4 sifat tadi. Beriman, beramal saleh, saling nasihati dalam hal kebenaran, saling nasihati dalam hal kesabaran. Artinya yang punya 4 sifat ini tidak merugi. Kalau tidak merugi artinya apa? Beruntung. Ya, beruntung dunia dan akhirat. Ya. Maka kalau kita mau beruntung, tidak merugi dunia dan akhirat, hendaknya kita punya 4 sifat ini. Di antaranya saling menasihati dalam hal kebenaran. Artinya kalau ada di antara kita yang keliru, nasihati. Kalau ada di antara kita yang mungkin salah, luruskan. Ya, ini termasuk salah satu sifat orang yang beruntung, dan sebenarnya itu juga termasuk hak atau kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya. Makanya Jarir bin Abdullah sebagaimana disebutkan oleh Sahih Muslim pernah berkata, bay'atu Rasulullah ala iqamis shalah wa ita'iz zakat wa nushi likulli muslim. Aku bersumpah setia kepada Rasulullah untuk menegakkan salat, menaikkan zakat, dan menasehati setiap muslim. Jadi ini menasehati setiap muslim ini perkara yang bukan perkara remeh, Bapak. Ini ibadah. Makanya Jarir menggabungkan antara menasehati dengan apa tadi? Ibadah apa? Salat dan zakat. Salat ibadah bukan? Zakat ibadah bukan? Nah, salat dan zakat digandengkan dengan menasehati. Berarti menasehati ini termasuk ibadah Bapak ya. Bahkan tadi saya sempat singgung, itu termasuk kewajiban muslim terhadap muslim yang lain. Ya, kalau muslim ada yang salah, kita luruskan semampu kita ya. Dan apalagi kalau muslim ini minta nasihat. Dalam Sahih Muslim disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wa idastan sahaka fansah lahu. Jika ada yang minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Jika ada yang minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Nah, jadi kalau ada yang minta nasihat, nasihatilah. Itu haknya. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ya. Jadi kalau dia butuh bimbingan, arahan, jangan kita diam. Kalau kita diam, tandanya kita tidak sayang kepada dia. Kalau kita sayang kepada saudara kita seiman, maka nasihatilah dia, luruskanlah dia tatkala dia melenceng atau salah. Dan tentunya nasihat ini ada adab-adabnya yang mungkin tidak akan kita bahas pada pertemuan ini. Karena pembahasan kita sekarang tentang apa? Tauhid ya, tidak membahas tentang adab, akhlak. Walaupun tentu saja ketika kita belajar tauhid ya kadang menyinggung juga tentang masalah akhlak, Bapak. Dan memang seorang tidak dikatakan berakhlak
kalau tidak punya tauhid. Saya ulangi lagi nih. Seorang tidak dikatakan berakhlak kalau tidak punya tauhid. Seseorang tidak dikatakan punya akhlak kalau tidak bertauhid. Karena akhlak itu ada dua, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada ya istilahnya hablum minallah, hablum minannas, ya kan? Ini sering kita pelajari ya. Ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia sama manusia. Kalau ada orang misalkan dia ramah kepada tetangga, baik kepada keluarga, sopan kepada orang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, dia juga baik kepada teman-temannya, tapi dia berbuat maksiat kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, berbuat syirik. Pertanyaannya, apakah dia orang berakhlak? Tidak. Ya, dia berakhlak baik kepada manusia, tapi berakhlak buruk kepada Tuhannya seluruh manusia. Jadi seorang dikatakan akhlaknya baik harus kepada Allah dan juga kepada manusia. Ya, jadi jangan timpang Bapak ya. Jangan sampai seorang katanya, wah saya berakhlak baik kepada Allah, saya tidak melakukan syirik, tidak melakukan maksiat, tapi sama keluarga tidak menunaikan haknya. Kepada tetangga sering menyakitinya. Kepada teman-temannya selalu mengejeknya. Yang seperti ini tidak berakhlak. Begitu juga kalau ada orang nih, seperti tadi yang sudah saya singgung, dia sama keluarganya baik, sama tetangganya baik, kepada teman-temannya bagus, tapi kepada Allah berbuat syirik. Yang seperti ini berakhlak? Tidak. Ya, makanya berakhlak itu atas dan ke bawah. Ya. Jadi kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Ya, ini jadi akhlak itu seperti itu. Makanya ketika kita belajar akidah tauhid, ya sebenarnya kita juga berarti sedang memperbaiki akhlak kita. Bahkan inilah inti dakwahnya para rasul. Semua rasul inti dakwahnya tentang tauhid, akidah, perbaikan akidah. Ya, perbaikan akidah, karena akidah itu fondasi bangunan seorang muslim. Kalau suatu bangunan fondasinya kuat, maka di atasnya akan kuat. Tapi kalau fondasinya kropos atau rusak, maka di atasnya akan rusak. Ya, inilah pentingnya belajar tauhid dan akidah. Bisa dipahami Bapak ya? Ya, sama adik-adik bisa dipahami insyaallah ya. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu tentang tauhid. Jadi sebenarnya biasanya kalau saya taklim itu menggunakan kitab ya, kitab khusus Ushul Thalatha atau kitab tauhid. Tapi karena di sini permintaannya katanya kalau bisa dari dasar, ya, saya dari dasar juga bingung. Oh, sebenarnya ada kitabnya, cuma mungkin karena kita masih permulaan, memang ya sementara tanpa perlu kitab. Tapi mudah-mudahan Bapak-bapak kedepannya ngajinya ngaji kitab. Ya, karena kalau kita belajarnya temanya cuma tematik, berarti ilmunya cuma tema-tema saja. Artinya apa? Tidak nempel. Walaupun kita 10 tahun kita ikut majelis taklim, tapi kalau tematik artinya tema tentang ini saja, ini. 10 tahun terus saja, tidak ada yang nempel. Kalaupun nempel sedikit. Tapi kalau kita ngaji kitab, itu artinya sudah kayak semacam kurikulum. Bapak kan mungkin ada yang jadi guru, kan pernah lihat kan? Di sekolah kan ada kurikulumnya kan? Ya kan, anak SD nanti pelajarannya berhitung, misalkan tambah-tambahan, pengurangan. Nanti kelas 2 udah mulai naik perkalian. Ya tidak? Nah, ini kurikulum. Kalau seorang belajarnya seperti ini, contohnya belajar matematika ya, belajarnya sesuai kurikulumnya, nanti hasilnya jadi bagus ya kan? Tapi kalau dia cuma tema ini, dia nanti, oh saya mau belajar matematika, ke sini tambah-tambahan. Setelah itu ke sini belajar aljabar. Kalau sini belajar Pitagoras. Nanti bagaimana ilmunya? Ya kalaupun dia mungkin nempel, ada yang nempel, tapi kurang begitu bermanfaat. Ya ini kalau kita mau mengikuti jejak para ulama terdahulu, mereka memang belajar itu memang dari dasar. Jadi ngaji kitab istilahnya, memang ada kitabnya dan dasar, dan itulah kebiasaan para ulama terdahulu. Ya, mereka memang fokus
memulai dari dasar-dasar sampai yang tinggi dan tinggi-tinggi. Jadi jangan diloncat. Kalau diloncat bingung. Sama seperti anak kelas 1 disuruh belajar teori aljabar. Kira-kira bagaimana? Pulang. Pusing. Atau anak kelas 1 SD sudah diajari EYD, ejaan yang dibenarkan. Nah, ini juga pusing kan? Ya, karena belum waktunya. Ya sudah, sekarang kita kembali lagi pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang tauhid atau akidah. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang pengertian tauhid. Ya, tauhid sekali lagi yaitu mengifradullah fi ma yakhtassu bihi, mengesahkan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Atau kalau mau lebih bahasa mudahnya, mengesahkan Allah dalam perkara yang hanya dimiliki oleh Allah. Yang hanya dimiliki oleh Allah. Artinya kalau perkara ini hanya dimiliki oleh Allah, tapi kita tujukan kepada Allah dan kepada selain Allah, berarti belum dianggap menauhidkan Allah, belum dianggap mengesahkan Allah. Ya, ini tauhid yaitu mengesahkan Allah dalam perkara yang hanya dimiliki oleh Allah. Ini. Dan tauhid itu terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Sekali lagi pembagian tauhid menjadi 3 ini untuk memudahkan saja. Yang dituntut kepada kita praktek, bukan pembagiannya sebenarnya. Sama seperti ini Bapak-bapak. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam, rukun salat ada 13, ada 15. Mazhab Syafi'i 13 ya, saya. 13 atau 15 saya lupa. Ya, misalkan seorang hafal 13 rukun salat, tapi tidak dipraktekkan. Bermanfaat tidak? Tidak. Nggak ada manfaatnya kan? Tapi kalau ada orang yang mempraktekkan 13 rukun salat, tapi dia nggak tahu kalau itu rukun, tapi yang jelas dia kerjakan, bermanfaat tidak? Bermanfaat. Ya, intinya praktek sebenarnya, bukan itu. Cuma karena kita kan dalam posisi belajar, maka kita penting juga untuk mengetahui rukun salat itu apa saja. Begitu juga misalkan pembagian tauhid. Tauhid ini terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Dan 3 tauhid ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Semuanya ada. Atau kalau kita mau lihat ada juga di surat Maryam. Ya, ayat 65 ya. Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyah. Tuhannya Tuhan pencipta, penguasa dan pengatur langit dan bumi, dan di antara keduanya, di antara langit dan bumi, fa'budhu, ibadahilah ia, wastabir li'ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah padanya. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah engkau tahu ada yang serupa dengannya? Nah, di sini Allah menyebutkan 3 tauhid. Pertama yaitu Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini tauhid rububiyah. Tuhannya, pencipta, penguasa dan pengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Inilah tauhid rububiyah. Lalu yang kedua, fa'budhu, beribadahlah kepadanya. Wastabir li'ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah kau tahu ada yang serupa dengannya? Ada tidak yang serupa dengan Allah? Tidak. Tidak ada. Ini tauhid asma sifat. Nah, ini. Jadi Bapak, kalau kita mau lihat isi Al-Quran semuanya tauhid. Jadi nggak usah bingung. Jadi untuk mempelajari tauhid kita nggak usah mikir Bapak. Oh ya, coba pikirkan bagaimana? Nggak usah, lihat aja Al-Quran. Semua ada. Semua isi Al-Quran isinya tauhid. Kata para ulama. Ya walaupun ada juga sejarah, ada juga tentang adab. Tapi yang dominan adalah masalah tauhid, ya, mengesahkan Allah. Ya, ini tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, kita bahas nih. Kemarin belum selesai ya, biasanya. Baru mulai kan, Pedimah ya. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah pengertiannya ifradullah fil khalq wal mulk wat tadbir. Mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, penguasaan dan pengaturan alam semesta.
mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, penguasaan, dan pengaturan alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Artinya kita harus yakin hanya Allah lah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Yang dimaksud alam semesta itu apa sih? Alam itu apa? Semuanya. Kata Syekh Muhammad Tamimi, kullu ma siwallah alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Berarti apa saja selain Allah? Semuanya. Langit, bumi, saya, kita semua ini alam ya. Jadi kita kembali lagi. Jadi yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta ini Allah. Inilah tauhid rububiyah. Kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin seperti ini, berarti kita belum menauhidkan Allah, belum mengesahkan Allah. Kalau belum mengesahkan Allah, artinya kita masih musyrik. Karena lawannya tauhid adalah syirik. Kalau seorang sudah meninggalkan tauhid, berarti masuk syirik. Seorang meninggalkan syirik, berarti masuk tauhid. Di sini kita bisa mengambil faedah, Bapak-bapak, yang namanya dakwah memang kadang menyebutkan juga lawannya. Ketika kita menyinggung masalah tauhid, mau tidak mau menyinggung masalah syirik. Gak mungkin kita nyebut tauhid nggak disebutkan lawannya. Dan itu metode dakwah para nabi, membenarkan dan menyalahkan. Membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Loh, apa dalilnya Ustaz begitu? Banyak dalam ayat Al-Quran seperti itu. Contohnya dalam surat Al-Baqarah, Allah disebutkan setelah ayat kursi. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang ingkar kepada taghut secara ringkas sembahan selain Allah sajalah. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia sudah memegang tali Islam, tali buhul yang sangat kuat, itu tali tauhid. Siapa yang ingkar pada taghut dan beriman kepada Allah. Ingkar artinya apa? Menyalahkan. Salah, ya kan? Itu salah. Taghut itu salah. Ini menunjukkan apa? Ada kalanya membenarkan dan ada kalanya menyalahkan. Ini metode dakwah para nabi. Jadi tidak benar semua. Jadi tidak disalahkan semua. Ada yang dibenarkan, ada yang disalahkan. Ya. Dan juga dalam hadis dalam Sahih Muslim, Nabi menyebutkan, man qala la ilaha wa kafara bima yu'badu min harama mala. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuh. Nah, ini perhatikan, Bapak. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ingkar kepada sembahan selain Allah, maka sungguh telah terjagalah hartanya dan darahnya. Seseorang dianggap terjaga harta darahnya ketika mengucapkan la ilaha illallah dan ingkar. Jadi nama ingkar apa tadi artinya? Salah itu. Jadi nggak bisa seorang saya la ilaha illallah. Bagaimana peribadatan kepada jin? Boleh. Nah, ini belum dianggap muslim. Jadi seorang muslim selain membenarkan, menyalahkan yang salah. Allah lah yang benar dalam peribadatan hanya kepada Allah. Peribadatan pada selain Allah salah. Siapapun itu, mau nabi kah, malaikat kah, segala sesuatu selain Allah kalau diibadahi dan disembah itu ibadah yang salah. Maka bapak-bapak, kalau kita sekedar saya beribadah pada Allah, adapun ibadah pada selain Allah saya nggak mau komentar, nggak mau katakan salah, nggak mau katakan benar. Bukan muslim. Seorang muslim harus katakan yang benar ini, yang lain salah. Ibadahnya kepada Allah ini yang benar. Ibadah kepada jin salah. Ibadah kepada Rasul salah. Ibadah kepada para wali salah. Ibadah kepada para nabi ini harus begitu. Itu baru dianggap muslim. Jadi yang namanya dakwah, sekali lagi Bapak, ada kalanya membenarkan, ada kalanya menyalahkan. Jadi keliru kalau dikatakan nggak boleh menyalah-nyalahkan. Yang nggak boleh itu yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Tapi kalau yang benar dibenarkan, boleh? Boleh. Yang salah disalahkan, boleh. Itu metode para nabi. Ya. Syirik, benar apa salah syirik? Salah, harus disalahkan. Nggak bisa kita saya beribadah pada Allah. Adapun syirik nggak usah komentari. Itu nggak bisa. Metode para nabi, dakwah para nabi nggak seperti itu. Ya, jelaskan. Ya, adapun terima atau tidak itu bukan urusan kita.
Ya, ini terutama masalah tauhid, Bapak. Ini masalah yang sangat riskan, sangat vital. Karena kalau seorang salah dalam masalah tauhid, terjatuh dalam kesalahan dalam masalah tauhid, maka sekali lagi dia sudah dianggap bukan orang yang mengesahkan Allah. Kalau sudah dianggap bukan orang yang mengesahkan Allah, berarti sudah dianggap musyrik. Kalau musyrik, apakah muslim? Tidak ada. Tidak akan berkumpul dalam diri seorang muslim dan musyrik. Ya, nggak mungkin. Yang ibaratnya saling bertentangan. Ya, ibarat minyak dengan air. Mungkin dalam diri seorang muslim itu ada sering buat maksiat. Apakah itu termasuk kayak saya bilang muslim dan musyrik itu sesuatu yang mutlak? Oh, kalau maksiat selain syirik, Iya. ya mungkin saja. Seorang muslim mungkin saja berbuat maksiat. Tapi kalau maksudnya, saya perlu rinci sebenarnya ini ya. Tadi saya ucapkan global. Maksud syirik ini syirik besar. Ya, kalau syirik besar terkumpul pada diri seorang, keislaman dan syirik besar nggak bisa. Tapi kalau syirik kecil mungkin. Contohnya seorang muslim riya, ibadahnya Yang dilihat. karena ingin dilihat orang, diperbagus. Mungkin saja kan? Nah, iya, tapi kalau seorang muslim plus musyrik melakukan syirik besar, ini enggak pertentangan, Bapak. Ya, tapi kalau yang tadi ya jelas maksudnya itu. Ya. Ya, kita kembali lagi masalah tauhid ya. Jadi tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, penguasaan dan pengaturan alam semesta. Kita harus yakin bahwa hanya Allah lah yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa penyimpangan terkait tauhid rububiyah, ya kan? Ya. Ya, di antaranya pertama kita bahas kan tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan. Penciptaan. Kita harus yakin yang menciptakan hanya Allah. Allah, menciptakan alam semesta, isi alam semesta hanya Allah. Lantas apa saja penyimpangan terkait ini? Jadi antaranya keyakinan sebagian orang yang menciptakan kuman tertentu, virus tertentu, ini adalah orang ini dan orang itu. Nah, ini juga merusak tauhid kita. Atau seperti yang selama ini diperbincangkan yang menciptakan corona katanya Cina. Ini hati-hati Bapak, sekilas remeh, tapi ini bisa merusak tauhid kita. Karena kita harus yakin yang menciptakan semua yang dari langit dan bumi ini Allah, bukan Cina. Kalau orang Cina menemukan dia lagi membongkar kelelawar, katanya dari kelelawar ya katanya. Lalu ini ada virus apa ini baru nih? Nah, mungkin seperti itu. Tapi kalau orang Cina mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada, kalau kita masih meyakini ada orang yang bisa begitu, syahadat lagi katakan. Ya, berarti kita belum mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah. Sedangkan orang kafir Quraisy aja nggak seperti itu. Maka bagaimana bisa orang aku muslim meyakini ada manusia yang bisa menciptakan virus? Sedangkan orang kafir Quraisy aja nggak seperti itu. Mereka yakin yang menciptakan langit bumi itu Allah. Gak ada selain Allah yang bisa menciptakan walaupun lalat. Maka ini termasuk penyimpangan ya terkait tauhid rububiyah yang pertama yaitu penciptaan. Di antaranya keyakinan sebagian orang ada orang tertentu yang bisa menciptakan virus. Atau seperti yang sudah saya tanyakan, coba mungkin ada yang jawab. Siapa yang menciptakan tuyul? Tahu tuyul? Pernah dengar tuyul? Pernah dengar ya? Siapa yang menciptakan tuyul? Dukun? Atau siapa? Allah, yakin? Yakin? Siapa yang menciptakan tuyul? Ragu-ragu. Nah, tuyul ini kalau benar-benar ada ya tuyul. Saya nggak tahu juga. Walaupun kesaksian dari beberapa orang menyaksikan ada makhluk yang kecil, kepalanya botak, suka beruang. Itu katanya ada, wallahu alam. Kalau mertua saya memang pernah lihat ya. Dia di malam hari jam 12 malam. Karena kalau di kampung itu biasanya WC-nya itu di luar, bukan di dalam rumah. Jadi kalau untuk buang air kecil kan harus timba sumur dulu kan. Nah, kebetulan mertua ini keluar dari rumahnya jam 12 malam, Bapak. Pasti keluar untuk ke sumur. Dia lihat ada anak kecil setinggi ini
main-main di sumur. Botak. Betul serius botak. Kenapa ini? Didekati lari, dikejar terus lari sampai dikejar-kejar hilang lagi. Udah nggak berbekas. Jin botak. Nah itu apakah tuyul Allah a'lam, Jin ya. botak. Tapi kalaupun memang ada makhluk yang namanya tuyul, maka yang menciptakan siapa? Ramadan. Allah ya. Jangan sampai kita yakin dukun. Gak ada siapapun, jinkah, dukunkah yang bisa menciptakan makhluk. Gak ada. Ya, ini terkait tauhid rububiyah nih. Kalau sampai ada orang yang salah dalam hal ini, nyimpang keluar dari Islam. Hati-hati Bapak ya. Nah ini dalam hal penciptaan. Makanya Allah sebutkan Allahu khaliqu kulli syai'. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqi fatashabahal khalqu 'alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Apakah mereka menetapkan pencipta-pencipta selain Allah yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah sehingga samarlah dua ciptaan ini, yaitu ciptaan Allah dan ciptaan makhluk gitu loh. Katakanlah Allah lah pencipta segala sesuatu. Ya Allah katakan Allah pencipta segala sesuatu. Gak ada selain Allah yang bisa menciptakan. Nah ini pertama, penyimpangan terkait tauhid rububiyah, masalah penciptaan. Siapa lagi? Nah, terkait penciptaan juga. Ya, sengaja saya ulang lagi Bapak ya, karena ada yang baru. Terkait penyimpangan terkait tauhid rububiyah, masalah penciptaan, seperti keyakinan qadariyah yang menyatakan saya lah yang menciptakan perbuatan saya. Sekte qadariyah meyakini bahwa manusia lah yang menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Nah, ini keyakinan menyimpang, kufur, syirik. Makanya para ulama terdahulu memvonis kafir sekte qadariyah. Karena itu, karena dia menyatakan saya yang menciptakan perbuatan saya, bukan Allah. Padahal Allah katakan dalam surat Shafat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah menciptakan kita dan apa yang kita kerjakan. Artinya perbuatan kita ini sudah Allah ciptakan, sudah Allah takdirkan. Maka nggak bisa manusia menakdirkan perbuatannya sendiri. Nah, cuma sekali lagi, ketika kita katakan Allah menciptakan perbuatan kita, bukan berarti kita ini seperti robot yang nggak bisa gerakan saya. Seakan-akan terpaksa. Allah menciptakan perbuatan kita, tapi Allah juga memberikan kepada kita apa? Kehendak dan pilihan, sehingga kita mau ini dan itu punya kehendak. Betul, Bapak? Betul. Ya contohnya begini, saya berdiri dari sini. Punya kehendak tidak? Ya. Punya kan? Lalu saya duduk lagi. Punya kehendak? Ya. Pertanyaan yang menciptakan ini siapa? Allah. Allah yang menentukan perbuatan saya, menciptakan perbuatan saya. Tapi saya juga punya kehendak melakukan atau tidak. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ini terkait masalah takdir. Tapi ini menyinggung masalah tauhid rububiyah. Hati-hati. Kalau kita menyimpang, ada Islam. Nah ini penyimpangan terkait tauhid rububiyah dalam masalah penciptaan, yaitu meyakini bahwa manusia lah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ini penciptaan. Nah sekarang penguasaan. Karena tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan dan penguasaan. Artinya kita harus yakin yang menguasai langit dan bumi hanyalah Allah. Kekuasaannya tidak terbatas. Beda dengan manusia. Oh ini penguasa si Beirut. Ya dia berkuasanya berarti cuma di si Beirut kan. Dan kalau dia sudah meninggal masih berkuasa? Tidak. Kekuasaannya terbatas kan. Tapi kalau Allah tidak terbatas. Nah apa penyimpangan terkait ini? Ya diantaranya keyakinan sebagian orang bahwasanya penguasa Laut Selatan dan Roh Kidul. Nah itu termasuk penyimpangan dalam masalah tauhid rububiyah. Jangan sampai kita meyakini seperti itu. Ya. Ini penguasaan. Ada lagi? Ada cukup ya. Pengatur sekarang. Pengaturan alam semesta. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, penguasaan dan pengaturan alam semesta. Kita harus yakin yang mengatur alam semesta hanyalah Allah. Mengatur alam semesta diantaranya mengatur pergerakan matahari, mengatur pergerakan bulan, mengatur turunnya hujan. Ya kan, mengatur panen padi dan semacamnya.
Nah, apa penyimpangan terkait ini? Banyak. pawang hujan. Nah, betul. Kejadian Pak Ustaz di tadi. Yang tadi itu Hujan menghentikan hujan apa? pembalap ya. Iya pembalap. Ini kita sanggup dimaukan oleh orang barat tuh. Itulah Bapak. Itu bagaimana menunjukkan negeri kita tuh krisis akidah, krisis tauhid. Bayangkan kita negara kita kan mayoritas muslim kan? Tapi lihat masih percaya segitu. Masih percaya seperti itu. Padahal sekarang sudah abad ke berapa? 21. Abad internet tapi masih percaya pawang hujan. Naudzubillah. Orang Eropa pada ketawa. Ya itulah. Ya itu Bapak ya. Itu penyimpangan terkait tauhid rububiyah. Ya kalau kita meyakini Allah lah yang mengatur segalanya, maka kita nggak perlu lagi percaya pawang hujan. Sekilas remeh Bapak. Oh ya kan sekedar ngatur hujan. Bukan masalah dia mau ngatur hujan atau tidak. Dia ini tidak bisa ngatur turunnya hujan. Dan ketika Anda sudah meyakini dia mengatur turunnya hujan, berarti Anda sudah membuat tandingan bagi Allah. Syirik dalam masalah rububiyah. Dan ini mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Masalahnya kalau hujannya berhenti itu gimana itu? Kenapa? Pawangnya melakukan ritual, hujannya berapa menit, 15 menit kemudian berhenti. Bukan dia, tetap saja bukan dia yang Seperti menghentikan. apa penjelasannya hikmahnya? Hah? Penjelasannya. Oh dia katanya ingin menghentikan hujan. Ya kebetulan saja Allah berikan itu. Itu kebetulan saja Bapak. Jadi kadang memang Allah itu memberikan kelebihan kepada pelaku maksiat supaya dia terus tenggelam dalam maksiat. Sehingga ketika sampai titik tertentu Allah siksa dia dengan tiba-tiba. Itu namanya istidraj. Hati-hati istidraj. Disebutkan dari sahabat Uqbah bin Amir, Nabi SAW sabda dalam Musnad Ahmad, "Idza ra'aitumullah yu'til 'abda 'ala ma'asihi dunya ma yuhib fa'lamu fa innama huwa istidraj." Jika engkau menyaksikan Allah memberikan hamba apa yang ia sukai padahal dia bermaksiat, jadi Allah memberikan kepada hambanya apa yang ia sukai, rezeki kah? Yang disukai manusia apa sih? Harta kah, jabatan kah? Kalau engkau menyaksikan Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang ia sukai padahal dia bermaksiat, maka ketahuilah itu istidraj. Istidraj itu Allah ngasih nikmat terus sampai dia lalai, lalu Allah siksa tiba-tiba. Ya anggap seperti itu. Dia katanya, wah saya lihat tuh berhasil kan, saya hentikan hujan. Itu istidraj. Biar terus dia tenggelam sehingga akhirnya Allah siksa tiba-tiba. Hati-hati. Ya sama seperti ini Bapak. Kadang seperti ini yang banyak terjadi di masyarakat kita juga yang sangat disayangkan. Fenomena orang yang mencari berkah di makam-makam keramat. Oh saya sudah datang ke makam itu. Kata orang katanya kalau datang situ rezekinya jadi meningkat. Saya coba betul katanya. Tapi ada orang saya betul. Setelah saya datang ke makam keramat itu saya minta ke dia gini. Setelah itu pulang dari makam, dagang saya jadi laris terus. Pertanyaannya, apakah betul makam itulah yang ngatur rezekinya? Tidak. Tetap Allah. Tapi Allah ini ingin memberikan istidraj. Terus kasih nikmat sehingga akhirnya Allah siksa dia nanti. Jangan sampai begitu. Hati-hati ya. Jadi bukan dalil berarti pawang hujan itu benar karena buktinya setelah dia begini-gini umat Kamis berhenti hujan. Enggak, tetap dusta. Ya, kita harus yakin dusta. Gak ada seorang pun yang bisa mengatur hujan. Gak ada seorang pun bisa menurunkan hujan, menghentikan hujan, mengalihkan hujan. Yang bisa itu hanyalah Allah. Nah, ini penyimpangan terkait tauhid rububiyah. Nah, termasuk juga terkait masalah ini penyimpangan yang terjadi pada sebagian kaum sufi. Sebagian kaum sufi meyakini ada wali tertentu yang mengatur pergerakan matahari. Wali kutub. Iya. Mengatur pergerakan ombak. Nah, ini hati-hati ini merusak tauhid rububiyah. Nah, kalau kita nggak belajar seperti ini Bapak, kita dengar cerita-cerita begitu, jadi mudah saja kita Bapak nih sudah Allah anugerahi akal, maka gunakan akal kita. Jangan mudah ditipu dengan kurofat yang nggak ada bermanfaat. Jangan ditipu dengan cerita takhayul. Kalau kita punya akal sehat itu sudah cukup sebenarnya. Apalagi kalau kita baca Al-Quran hadis, nggak laku itu. Orang yang cerita kurofat nggak laku. Cuma itulah sebagian saudara kita
sudah jauh dari Al-Quran dan hadis. Terus kedua, akalnya mungkin sudah rusak oleh karena apa? Sehingga akhirnya mendengar cerita khurafat percaya saja. Cerita yang di luar nalar sehat terima. Ini kalau orang sudah percaya begitu, Bapak, itu menunjukkan akidahnya rusak dan akalnya pun rusak. Ya, contohnya tadi keyakinan wali tertentu mengatur pergerakan ombak, wali tertentu menahan letupan gunung berapi. Naudzubillah min dzalik. Sekilas remeh, tapi ini bisa merusak tauhid rububiyah kita. Ya. Ini yang sebelumnya ada kejadian para pemimpin negara kita, termasuk pemimpin dunia, mengadakan acara mengumpulkan tanah dan air, mengumpulkan dalam situ. Dan mereka berasumsi supaya menyatukan seluruh Nusantara. Padahal para pemimpin kita tersebut ada yang seperti itu. Ini sudah ada keseluruhan satu negara besar yang mungkin akan ada imbasnya karena perbuatan syirik ini bisa berimbas. Oh iya, jelas maksiat selain syirik aja bisa mengundang bencana, apalagi syirik. Ya, jawabannya sudah prihatin. Yaitu menunjukkan kualitas masyarakat seperti itu. Yang namanya pemimpin itu cermin dari masyarakat. Betul? Ya. Kalau masyarakatnya misalkan nih, masyarakatnya suka perdukunan, maka yang muncul pemimpin yang suka dukun. Maksud saya ini mayoritas ya. Kalau yang sedikit tentu saja tidak. Kalau mayoritas masyarakat suka perdukunan, maka yang muncul pemimpin yang suka perdukunan. Kalau mayoritas masyarakat suka perjudian, maka yang muncul pemimpin yang suka judi. Ya, ini bisa dibilang ya kaidah yang disebutkan para ulama. Makanya disebutkan oleh para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Kalian akan dipimpin sesuai dengan keadaan kalian. Kalian akan dipimpin sesuai dengan keadaan kalian. Artinya kalau kalian baik, yang memimpin kalian pun orang yang baik. Kalau kalian buruk, yang memimpin kalian pun orang yang buruk. Ya, makanya Abdul Malik bin Marwan suatu hari berkata kepada bawahannya, pada rakyat secara umum, kalian ini tidak bersikap bijak kepada kami, yaitu kepada penguasa. Kalian mengharapkan kami berperilaku seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian sendiri tidak menggunakan perilaku Abu Bakar dan Umar. Artinya nuntut harusnya adil loh ini, tapi dia sendiri nggak adil. Nuntut pemimpin menunaikan haknya, tapi dia sendiri tidak menunaikan hak pemimpin. Nah ini yang namanya pemimpin itu cermin dari rakyat. Maka kalau kita ingin memperbaiki negara kita, perbaiki masyarakat, ya sambil dinasihati juga pemimpin kita. Ya, makanya doakan Bapak ya, presiden kita muslim, bukan orang kafir. Ya, maka doakan. Jadi ketika sujud kita, ketika sepertiga malam terakhir, ketika turunnya hujan, doakan. Karena kalau presiden baik, mudah-mudahan sekitarnya baik. Nah, doakan juga orang yang di sekitarnya. Karena kepala negara biasanya kebijakannya dipengaruhi wazir, menteri. Iya, seperti itu. Ya, saya pernah cerita di taklim kan, ada mantan presiden kita yang dulu. Tapi saya sebutkan namanya. Jadi kebiasaan beliau ini, budayanya kan kejawen kan. Jadi setiap 17 Agustus dia menaruh kepala kerbau di pojokan istana negara. Biasanya karena mungkin beliau belum belajar di mana ya, kita husnudzon gitu. Nah, ketika itu yang menjadi pendamping beliau seorang ustadz lulusan Madinah. Nah, ustadz ini udah belajar tauhid lah, udah ngerti bahwa itu perbuatan apa? Syirik. Nah, maka ustadz ini membisikkan ke Pak ini, Pak, sebaiknya nggak usah lah ngadakan kayak gitu, nggak usah, itu perbuatan yang nggak sebutkan lah mungkin syirik. Akhirnya apa? Reaksi presiden kita ini, beliau tinggalkan kebiasaan itu yang biasanya 17 Agustus naro kepala kerbau, setelah itu tidak ada lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu kadang dipengaruhi orang sekitarnya. Kalau orang sekitarnya baik, insya Allah yang baik.
Makanya kita doakan pemimpin kita dan orang di sekitarnya. Mudah-mudahan mereka ngerti tauhid. Ya, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang tauhid, ya. Negara tauhid dan sunnah. Ya itu Bapak. Jadi penting seperti itu. Ya kita pokoknya berusaha memperbaiki dari semua lini ya, bukan cuma dari grassroots saja, bukan dari istilahnya apa akar rumput ya, tapi dari atas juga. Ya, nasihat pemimpin kita dan yang namanya nasihat itu tentu saja berhadapan langsung, bukan di jalan-jalan. Ya, jadi begitu ya nasihati. Ya, karena kalau pemimpin dinasihati dengan di forum terbuka, tentu saja Imam Syafi'i berkata, kata beliau, kalau engkau ingin nasihati saya masalah apa, penyimpangan terkait apa? Pengatur, penguasaan. Penguasa ya, Penguasa, penguasaan. Nah, pengaturan alam semesta. Tadi masalah apa lagi saya lupa. Kadang baru ingat ada catatannya. Masalah pengaturan alam semesta juga udah habis waktunya. Udah habis ya? Oh ya udah habis waktunya.